Karena saya sebagai kepala seksi surveillance itu sebenarnya fungsinya sebagai mata-mata detektif Spy. spy. Hai Sobat Sehat, kembali lagi bersama saya Dr. Roy Michael Suranta Bangun di Podcastpedia, media kesehatan kita. Dan kali ini kita akan mengangkat tema sesuai dengan pertanyaan Sobat Sehat di media sosial kita nih. Akhir-akhir ini banyak masuk pertanyaan Sobat Sehat, justru pertanyaannya tentang apa itu rapid test, apa itu PCR. Ini jenis-jenis motor baru atau produk apa nih ternyata. Nah itu yang akan kita mau bahas, tapi hari ini saya semangat banget. Kenapa saya semangat banget? Karena hari ini kita akan mendatangkan narasumber yang luar biasa dan spesial. Nah, kita perkenalkan dulu nih. Kita datangkan langsung dari Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta selaku Kasih Surveillance dan Epidemiologi dan juga sebagai Case Manager di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta. Tidak ada dan tidak bukan, kita sambut Dr. Ngabila Salama MKM. Halo dok, apa kabarnya dok? Sehat alhamdulillah. Gimana? Dr. Roy. Tetap semangat nih ya? Tetap semangat dong. Oh Harus iya, semangat selalu. ya dong tentunya. Nah, kalau kita ngomongin soal COVID nih dok, semua orang lagi ngomongin COVID, tiap hari COVID, bangun Siap. tidur COVID ya kan? Pulang kerja COVID lagi yang kita omongin. Iya, betul sekali. Nah tentunya di Dinas Kesehatan juga kan pasti namanya kita di Puskesmas sama RSUD, apa-apa kalau ada masalah di masyarakat, kita pasti nanya ke dinas, minta arahan, minta petunjuk. Cuman kan kalau kita bahas COVID, ini penyakit yang bisa saya katakan penyakit baru ya, informasi dan literaturnya juga sedikit banget. Iya, betul. Sedangkan kalau puskesmas nanya atau RSUD, dok nih gimana? Maunya nanya hari itu, 1 menit kemudian sudah dijawab kebijakannya apa. Nah menanggapi seperti itu gimana dok? Nanggepin kita-kita yang bawel-bawel nih di puskesmas sama RSUD. Ya, sebenarnya kita seneng ya dari Dinas Kesehatan. Senang ya dok ya? Senang banget kalau seandainya dapat pertanyaan, karena kita juga kan jadi belajar, kita Iya. jadi mencari informasi, mencari jawaban. Karena COVID ini, si virus coronanya itu kan cepet banget. Oh iya, cepet Kita pasti sebenarnya dok. ini belum bisa menyamai kecepatan dia berlari Oh. gitu. Nah makanya segala keputusan juga harus cepat, tapi kita tetap harus menimbang dengan sebaik-baiknya. Betul, karena kebijakan Gitu. juga kadang-kadang dari WHO baru keluar lagi nih, nih. Iya, Orang jadi latahan revisi tuh lagi. kadang-kadang kan. Iya, betul banget Dr. Nah, Roy. jadi walaupun membingungkan tapi terus semangat dok ya. Harus semangat. Sobat Sehat, seperti Sobat Sehat tahu Dr. Ngabila ini ada di garis depan dalam penanganan COVID DKI Jakarta. Nah, beliau ini sebenarnya lagi sibuk banget, tapi herannya beliau ini menyempatkan diri datang ke sini. Dokter terima kasih banyak loh. Sama-sama. Udah mau hadir, padahal dokter ini lagi sibuk banget. Dia itu kalau kita lagi samperin selalu nggak ada karena lagi sibuk. Nah, kami tuh merasa terhormat dan tersanjung dok. Ya ampun, Saking sama-sama, tersanjungnya nih Dr. dok, kita pengen bikin tersanjung 8 nih buat dokter nih, ya kan? Bisa aja. Sobat Sehat, dokter Ngabila kalau Siap. kalau orangnya tuh pinter, kalau pinter udah nggak disangsiin lagi ya, kalau cantik jelas. Aduh, amin. Nah, dokter Ngabila ini juga orangnya gesit dan irit, coba ya kan? Maksudnya apa tuh gesit dan irit? Pandai Dia menabung. orangnya cekatan, tapi kata teman-teman dokter Ngabila orangnya juga sabar ya dok ya orangnya. Amin. Semoga Ya yang kan? sabar. Saya tahu kenapa dokter Ngabila sabar. Kenapa? Karena dokter Ngabila pasti nggak pernah makan makanan yang bikin emosi dok. Oh gitu. Dokter Apa tuh tahu nggak makanan apa yang bikin emosi? Apaan tuh makanan yang bikin emosi? Pasti Baru nggak denger. pernah makan. Nggak pernah. Namanya temperamen. Temperamen. Hah? Apaan tuh temperamen? Tempe penyet kali. Itu makanan bikin emosi, makanya dokter sabar karena nggak pernah makan, begitu dok. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol santai dok ya. Kita akan bincang-bincang Siap. tentang pertanyaan tadi dari Sobat Sehat. Oke. Tentang apa itu rapid test, apa itu PCR. Oke. Siap. Oke, dokter Ngabila, sekarang kita bahas nih tentang pertanyaan dari Sobat Sehat kita tentang apa itu rapid test, apa itu PCR. Karena di berita juga ngomongnya rapid test, PCR, seperti itu. Nah, mungkin dokter Ngabila bisa jelaskan nih sebagai ahlinya di bidang ini, apa sih tujuan pemeriksaan rapid test sama PCR itu dok? Oke, makasih Dokter Roy. Halo Sobat Sehat semua. Jadi beda ya antara rapid test sama PCR. Beda dok ya? Beda. Nggak sama ya, oke. Kalau rapid test itu kan ngambilnya dari darah ya. Itu Darah, untuk melihat respon antibodi atau imunitasnya. Oh, Seperti respon itu. antibodi, oke. Tapi itu bukan suatu alat untuk mendiagnosis COVID.
Jadi kalau teman-teman ngelihat Jakarta kasusnya udah 11.000 Banyak banget, sekian, banyak banget itu tuh. bukan karena rapid test, Oh, tapi karena PCR. PCR-nya. Nah, PCR itu pemeriksaan yang lewat hidung dan tenggorokan. Oh, yang dibilangnya swab itu dok ya? Swab ya, Oke, swab jadi rapid test test itu diambilnya pakai pakai darah, darah, yang PCR pakai swab. pakai swab. Oke. Nah, yang untuk ngediagnosis ngelihat ada virusnya atau enggak ya itu yang si swab itu, PCR itu. Oh, jadi yang mendiagnosis justru PCR. Rapid Yang test PCR. tidak mendiagnosis Rapid berarti. test tidak mendiagnosis. Dia hanya men-screening, artinya kalau ada banyak orang itu biar kita efektif bisa kita periksa darah dulu karena lebih mudah, Oh, dan lebih cepat murah, dok ya? cepat. Iya. Nah, untuk melihat kalau dia sudah ada antibodi atau kekebalan di dalam tubuh, artinya kemungkinan virus sudah masuk di dalam tubuhnya Oh, dia. kalau dinyatakan Gitu. reaktif saat diperiksa, ada Iya. kemungkinan sangat besar dia Iya. sudah ada virusnya dok ya. Betul, reaktif istilahnya. Makanya setelah dilakukan rapid akan dilanjutkan tentunya, Ya. tidak berhenti sampai di rapid dong. Betul. Kalau rapid testnya reaktif, artinya sudah ada kekebalan di dalam tubuh, kemungkinan menjadi positif PCR-nya itu akan tinggi. Makanya kita wajib melanjutkan. Melakukan. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk peruntukannya sendiri dok, apakah semua orang nih, Jakarta kan kita penduduknya ada sekitar 9 jutaan. Kita 9 juta kita periksa semua nih dok, semuanya. Oke, tentunya kita perlu memilah ya, karena kan Betul. keterbatasan sumber dayanya juga seperti itu. Nah, jadi untuk rapid test itu bisa kita lakukan untuk screening massal. Artinya pada yang orang tanpa gejala, yang punya kontak erat dengan pasien positif. Ya, ada kontak erat. PDP ya, terduga kontak eratnya seperti itu. Atau juga orang yang punya gejala pernapasan ringan atau ISPA ringan itu bisa pakai rapid test. Ada batuk gitu dok ya, iya. Bisa kita rapid test ya. Tapi ada orang-orang tertentu yang punya privilege, ibaratnya harus langsung di PCR. Seperti apa tuh dok? Seperti apa? Pertama adalah orang yang kontak erat atau satu rumah sama yang positif COVID. Itu wajib ada atau nggak ada gejala, langsung PCR. Berarti kalau serumah isinya 12 orang, 12 ya kita periksa? Kalau 30, 30 dok, rame ya? Oke. Terus apa lagi dok? Nah itu pertama. Yang kedua, sekarang kita karena lebih agresif, tentunya yang punya gejala ringan juga kita arahkan untuk swab juga sih. Oh, jadi sekarang kita lebih agresif ya, ibaratnya kayak overdiagnosis dulu lah, yang penting terdeteksi dengan baik gitu dok ya. Jadi kalau misalnya ada gejala pernapasan ringan, ya udah kita swab aja gitu. Jadi kalau yang nggak ada gejala atau kita bilang OTG, terus dia nggak punya kontak-kontak erat juga, ya itu di rapid test juga nggak masalah. Oke, jadi tadi untuk yang kontak serumah sama yang gejala ringan kita lakukan pemeriksaan PCR. Dan kalau dia ada radang paru. Oh, ada radang paru, iya sesek. Itu wajib banget. Oh, itu udah wajib. Itu wajib banget kita PCR. Siap. Jadi gampangnya kayak gini, misalnya kalau di kantor kita ada yang positif, itu yang benar-benar duduknya deketan, satu ruangan itu bisa kita PCR langsung. Satu ruangan? Satu kantor dok? Tapi kalau yang pernah ketemu papasan aja, misalnya nggak nyampe 30 menit, terus jaraknya 1 meter atau 2 meter bisa menjaga jarak, ya kita rapid test aja. Oh, ada kontak juga, rapid test aja dok kayak gitu ya. Jadi pernah ada kontak tapi nggak erat banget. Nah, boleh tuh kita rapid test yang kayak gitu. Ya, masuk kriterianya, alasannya ada ya dok. Betul. Oke. Nah, juga sobat sehat kita juga menanyakan nih, tingkat keakuratan dari rapid test dan PCR. Tentunya berbeda apa sama nih dok ceritanya? Beda. Tentunya. Beda? Lebih akurat yang mana dok? Tentunya lebih akurat PCR. PCR? Iya. Oh, kenapa tuh dok? Untuk mendiagnosis dan dia lebih sensitif karena dia melihat kumannya langsung, melihat virusnya langsung dengan metode PCR yang dia melakukan kalau kita bilang tuh penggandaan kuman virusnya itu sebanyak-banyaknya. Kalau si rapid test ada beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan dia jadi negatif atau positif. Misalnya kalau dia reaktif bisa jadi juga dia positif gitu. Punya keluhan yang lain seperti misalnya ada gangguan pencernaan atau cancer. Tapi kalau dia negatif belum tentu juga dia nggak COVID. Ini yang sering jadi miss ya. Karena kemungkinan positifnya tuh pada rapid paling cuma sekitar 3-4%. 3-4%. Oke. Dari 100 orang. Ini kayak suku bunga dok ya, rendah ya. Mungkin kalau yang dari 100 orang yang reaktif mungkin cuma 4. Oh, dari 100 yang reaktif cuma 4, dikit sekali ya? Dikit sekali. Karena yang negatif itu bisa jadi kekebalan tubuhnya belum terbentuk.
Oh, jadi dia nggak bisa dicek kalau bahasa medisnya antigen antibodinya gitu dok ya? Iya, jadi dia mungkin masuk kumannya ke dalam tubuh belum nyampe 10 hari. Oh, jadi belum kedetek tuh di Iya, rapid. jadi Tapi kalau rapidnya negatif. PCR, Kalau PCR, dia walaupun kita kumannya udah masuk kita belum ada gejala, iya, bisa terdeteksi. langsung kedeteksi. Langsung. Oh, berarti keakuratannya jauh lebih baik PCR dok ya? Yep. Makanya itu sering kita gunakan sebagai penegakan diagnosa juga dok ya, untuk COVID ini. Nah, begitu sobat sehat. Jadi untuk keakuratannya lebih akurat yang PCR dibanding dengan rapid test. Sekarang kita mau bacain pertanyaan dari sobat sehat dok. Nih ada banyak pertanyaan dari sobat sehat. Saya bacain dok ya. Boleh. Dijawab nih langsung nih. Yep. Saya bacain pertanyaan pertama. Halo, selamat siang admin. Saya mau nanya, kalau untuk pemeriksaan rapid test bisa dilakukan di Puskesmas Setiabudi. Terus untuk biaya dan surat keterangan gimana ya? Terima kasih itu dok pertanyaannya. Kalau sesuai ketentuan yang tadi, artinya punya kontak dengan pasien positif, betul, atau terduga yang kita sebut tadi PDP, boleh, gratis. Boleh, gratis. Ya. Atau dia punya gejala pernapasan ringan, aku pilek-pilek, batuk-batuk, gratis di Puskesmas Setiabudi. Gratis rapid ya. test. Tapi kalau nggak punya gejala, nggak bisa. Oh, jadi itu. Iya, sobat sehat. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama dokter Ngabila tadi, ada gejala ringan dan ada kontak. Dia bisa gratis dok ya. Bisa gratis. Nggak perlu bayar nih ya, gratis. Oh, sobat sehat gratis. Biasanya sobat sehat suka dok yang gratis-gratis ini. Ya kan? Terus kalau untuk surat keterangannya gimana dok ya? Kalau surat keterangannya kalau memang diperiksa di puskesmas bisa dikeluarkan. Tapi kalau seandainya mandiri yang memang misalnya mau pergi keluar kota atau misalnya emang pengen ngecek aja, nggak ada kontak, nggak ada gejala, silakan ke klinik swasta terdekat. Dia dapat suratnya dari sana. Gitu. Oke, jadi suratnya bisa dikeluarkan kalau memang tes di puskesmas ini. Gitu sobat sehat ya. Oke, sekarang kita pertanyaan selanjutnya. Yap. Selamat pagi, mau tanya syarat rapid test apa aja ya Pak? Nah syaratnya dok, ada syaratnya nggak? Syarat rapid test itu kalau untuk yang di puskesmas yang tadi. Yang tadi aja. Jadi ada kontak erat, atau dia ada gejala ringan. Itu syaratnya baru bisa di puskesmas. Sama kalau seandainya jadi sasaran untuk kita screening massal. Untuk screening massal bisa. Misalnya kelompok-kelompok berisiko gitu, ada kelompok berisiko kan ada ibu hamil. Ya, ibu hamil. Terus ada lansia di atas 60 tahun. Oh ya, lansia. Lalu juga penyakit komorbid, hipertensi atau ada darah penyakit tinggi, hipertensi, darah tinggi ya. Jantung bisa juga. Itu bisa kita lakukan screening massal. Ya, kondisi screening massal yang memang memungkinkan puskesmas memang lagi mau turun ke sana, memotret kondisi di sana, seperti itu karena mungkin daerahnya rawan dan lain sebagainya itu bisa. Jadi ada alasan khusus untuk dilakukan juga dok ya. Siap. Tadi kan 11 juta penduduk. Nah itu dia. Prioritasnya, karena nggak mungkin semua kita periksa dok ya. Iya betul. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Selamat pagi, apakah Puskesmas Setiabudi masih menyediakan rapid test gratis? Soalnya saya batuk kering dan udah lama nggak sembuh-sembuh tuh dok. Batuk kering udah lama nggak sembuh-sembuh. Nanya rapid testnya gratis. Menurut sobat sehat gimana ini? Perlu nggak untuk di rapid test? Nah, gimana tuh sobat sehat? Gimana dok kira-kira dok? Ya perlu lah. Perlu kan ya? Soalnya dia punya gejala. Ada gejala. Jadi kalau ada gejala-gejala batuk, demam, apalagi sesak, silakan datang itu. Dan mungkin banyak orang juga misalkan tetangganya nih, dia sering ketemu tetangganya ternyata dirawat COVID. Boleh dong dia meriksain ke puskesmas? Boleh banget sobat sehat. Jadi boleh ya. Dok, kalau tadi kan pertanyaan dari masyarakat. Nah, sekarang kita nih mumpung ada orang dari dinas nih, Dok. Kita puskesmas juga mau nanya nih. Karena memang banyak masyarakat kita yang datang. Kalau dokter tahu Setiabudi, dokter pernah main ke Setiabudi kan? Sepanjang Rasuna Said, Dok. Dokter melihat sepanjang mata dokter melihat
isinya gedung-gedung perkantoran, gedung instansi pemerintah. Kita mall ada banyak dok. Di sini kalau mau nyari nonton film gampang, nggak kebagian. Ada di mana-mana 21 banyak, betul dok. Jadi kita nggak bakal ketinggalan film terbaru. Nah, kita mau nanya nih dok, karena ada banyak ya kan karakter penduduk beda-beda ya di setiap wilayah ya. Nih, saya mau nanya nih, boleh diinfokan dok, sebenarnya kebijakan dari dinas terkait dengan rapid atau swab massal itu bagaimana ya cara menentukan lokasi dan sasarannya? Oke, jadi sobat sehat, ini memang suatu PR berat juga nih, ini termasuk bagian dari saya juga untuk melakukan skala prioritas untuk pemeriksaan itu di mana. Skala prioritas dong. Karena saya sebagai kepala seksi surveillance itu sebenarnya fungsinya sebagai mata-mata detektif. Spy. James Bond dok? James Bond. Ya. Jadi kita harus menangkap informasi sebanyak-banyaknya. Informasi kecil itu sangat berharga. Ya. Jadi kalau teman-teman dapat informasi, kayaknya ada yang batuk-batuk di sini, nah itu harus kita buktikan sampai dia batuk atau nggak batuk. Berarti sekarang ini dokter jadi orang yang paling kepo se-Jakarta. Iya, saya sangat kepo. Segala macam lini medsos itu harus dipantau terus. Jadi bukan kepoin mantan aja dok ya? Stalking ya. Itu stalking. Ya. Iya, jangan cuma kepoin mantan, tapi kita harus kepoin COVID juga. Nah, gitu. Jadi pokoknya ada tercium bau-bau indikasi sedikit pun dokter samperin. Iya. Tapi tentunya kita ada basisnya juga nih. Basicnya adalah basic keilmuan dong pastinya. Dari Dr. Roy, kita pertama itu rapid test kita awali, kita lakukan pilot project, artinya kita lakukan percontohan di 6 kampung yang tersebar di 6 kabupaten kota kita. Oh, 6 kampung. Habis itu kita bikin pemodelan dan kita analisis betul dengan sistem untuk menganalisis data. Ternyata memang yang paling kemungkinan menjadi positif reaktifnya banyak rapid test itu kalau pada daerah yang kasusnya banyak, pertumbuhan kasusnya banyak atau kecepatan incidence rate-nya sama kepadatan penduduk. Ya, ini dengan mengolah data dok ya, jadi nggak sembarangan, ada skala prioritas ditentukan juga dok ya. Jadi kita harus punya semacam sense dan hipotesis bahwa ini awalnya berawal dari Jakarta Selatan kasus pertamanya. Lalu kan dari kebiasaan orang Jakarta Selatan stay at home-nya, work from home-nya bagus. Kita anak nongkrong Jakarta Selatan dok, which is ya kan, which is good ya kan. Jakarta gitu dok, Selatan. Nah, udah gitu akhirnya kita kayak punya hipotesis, wah nih kayaknya udah gerak nih ke kelompok padat penduduk. Ekonomi bawah dan usianya kita lihat trennya 20-50 tahun, tidak ada gejala mobile. Ya, jadi sobat sehat jangan sangka dinas kesehatan cuma tidur aja ya atau diem aja. Ternyata mimpinya COVID. Nah, mimpinya aja COVID. Ya kan, bukan mimpin yang lain-lain nih, COVID yang mimpi luar biasa. Saking tiap hari mikirnya COVID terus dok ya. Iya, nih aku mau nyari kemana lagi? Akhirnya kampung, kita harus mikirin kampung. Padat penduduk tadi ya. Kita kontaknya erat gitu. 58 kelurahan padat di DKI Jakarta rapid test massal. Dapat terus seiring dengan adanya PSBB transisi kita bermainnya di RW rawan. Siap. Jadi sobat sehat jangan irian. Irian itu adanya di Papua, bukan di Jakarta. Ya kan? Jadi kalau kok di sebelah kelurahannya dites, keluaran kita enggak, nanti irian gitu kan mungkin. Jadi semua sudah berdasarkan base data, analisa, keilmuan yang sudah terbukti dok ya. Nah, Dokter Ngabila salah satu orang yang menilai itu. Dan surveillance itu memang ujungnya adalah merekomendasikan kebijakan. Luar biasa dok. Lokasi-lokasi yang kita nanti harus bisa mendongkrak. Siap dok. Oke, ini saya mau nanya lagi berarti ya. Siap. Kalau misalnya ada perusahaan, nah tadi kan saya bilang Setiabudi itu di mana-mana perusahaan dok. Kedutaan ada ratusan di sini, ada banyak. Nah kalau ada perusahaan atau masyarakat yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan rapid test massal, apakah puskesmas bisa melakukan pemeriksaan tersebut? Kemudian alat dan tarif pemeriksaannya bagaimana nih? Tadi pagi dok, ada dari kantor, dia nelpon, ya kebetulan saya kenal, kantornya di Kuningan. Dok ini saya ada alatnya. Boleh nggak kirimin tenaga medis buat ngecekin aja, kita alatnya udah ada gitu. Atau bahkan juga ada yang dia sama sekali nggak punya apa-apa. Gimana nih ceritanya kebijakannya dok? Jadi prinsipnya kita kan harus skala prioritas. Yang utama kalau ada kasus di perkantoran, kita sekarang lihat tren kasus di perkantoran lumayan ya, karena kan udah masuk semua, semua sekarang dok. Tapi kita sangat apresiasi nih sama kantor-kantor yang mengadakan rapid test mandiri. Itu luar biasa dan akhirnya ketemu. Nah, kalau seperti ini, kalau ada kasus kita turun.
tim secara full, ya. Artinya puskesmas turun untuk melakukan tracing pelacakan. Ya kalau ada kasus di sana, tapi kalau nggak ada kasus, itu kita upayakan teman-teman dari kantor untuk melakukan secara mandiri. Sobat Sehat melakukan secara mandiri. Beberapa perusahaan kan biasanya ada dokter perusahaannya tuh. Ya, ada dokter perusahaannya. Nah, kalau ada dokter perusahaannya bisa dibantu oleh dokter perusahaannya untuk melakukan pemeriksaannya. Kalau yang nggak ada dok, bisa dibantu dokter puskesmas nggak sih? Itu kebijakan dari puskesmas. Oh, itu kebijakan kita ya. Kalau dari puskesmas, resources orangnya, sumber daya manusianya cukup, oke, jadwalnya pas, win-win solution silakan. Oh, yang penting untuk kesehatan wilayah ya. Ya, tapi kalau nggak ada kasus ya kemungkinan dari logistiknya itu si alat rapid testnya dari mandiri dari perusahaan, kita bisa bantu sumber daya seperti dok ya. Siap. Nah ini pertanyaan terakhir dok dari kita. Yang penting setia budi sehat. Kan? Oh, setia budi pasti sehat. Nah ini pertanyaan ketiga dok. Siap. Dengar-dengar sekarang ramai juga nih dok ngomongin soal CLM. Nah CLM kan ada disarankan tuh untuk mengisi CLM. Ini apa sih dok CLM itu sebenarnya? CLM itu ya Sobat Sehat singkatannya Corona Likelihood Matrix. Jadi ini awal gagasannya itu sekitar pertengahan Maret. Saya sama tim Harvard ya, itu audiensi dengan Pak Gubernur menjelaskan bahwa kita harus ada machine learning yang menggantikan fungsi manusia untuk bisa men-screening kondisi kesehatan sehingga ini kemungkinan positif COVID-nya tinggi nggak sih? Bikin kalkulator gitu loh. Oh ini orang kemungkinan positifnya bisa 95%. Nah itu dari si CLM. CLM tadi, kegunaannya tadi juga buat screening mandiri sebenarnya dok ya? Iya, self-assessment. Jadi teman-teman bisa download nanti. Di mana dok downloadnya dok? Download di tiap handphone ada ya, baik itu apps maupun Play Store. Itu nanti download Jaki, Jakarta Kini. Jakarta Kini, Jaki. Sobat Sehat jangan lupa download Jaki, Jakarta Kini. Jakarta Kini, aplikasi. Nanti di sana ada Jak CLM. Oh ada Jak CLM, itu nanti ikutin aja Dokter Roy, nanti diikutin aja cara ngisinya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kemungkinan kita akan indikasi kuat nggak sih jadi positif gitu. Kemungkinan berpeluang sangat besar menjadi positif COVID. Sehingga kalau skor kita tinggi, otomatis nanti langsung dijadwalkan. Anda akan dijadwalkan di puskesmas kecamatan mana untuk swab test. Gitu. Jadi yang ngisi ini mandiri sendiri. Mandiri, harus jujur. Nah harus jujur Sobat Sehat. Jadi cara ngisi tuh harus jujur. Kejujuran tuh paling penting ya dok ya. Karena kalau bohong nanti repot juga, hasilnya pasti nggak valid juga kan. Entah skornya jadi rendah atau jadi tinggi. Dan ini hanya bisa 1 NIK itu dilakukan 1 minggu. Jadi nggak bisa coba-coba. Oh nggak bisa ngulang-ulang terus ya. Jadi nggak bisa asal-asalan cuman 1 NIK 1 kali seminggu. Yap betul. Nanti kalau keluar asesmennya hasilnya apa nanti akan diarahkan dari CLM. Iya, kalau seandainya skornya tinggi otomatis nanti dijadwalkan ke puskesmas misalkan seperti itu ya. Sesuai alamat yang dia entry. Tapi kalau seandainya skornya rendah, nanti ada edukasi Anda masuk ke OTG atau ODP atau PDP. Nah misalkan nanti dok hasilnya itu sudah keluar, terus dia disarankan untuk ke puskesmas. Nah, nanti dia pas datang ke puskesmas apakah perlu di screening ulang lagi nggak sih sama kita? Nggak perlu. Nggak perlu? Kalau dia memang udah terjadwal, swab aja langsung. Langsung swab aja? Oh berarti dia datang sudah tujuannya mau swab nih ke puskesmas. Misalkan ke puskesmas Setiabudi lah tempat kami gitu. Dia datang bawa HP-nya. Bu saya nih di hasil CLM saya positif nih. Harus swab. Kayak daftar online pasport. Nanti jadi ada QR code-nya, terus nanti bisa lihat jadwalnya segala macam. Nah Sobat Sehat, jadi kalau Sobat Sehat nanti isi CLM sudah ada hasilnya, Sobat Sehat tinggal datang ke puskesmas dan itu gratis dok ya. Gratis. Bisa periksa swab gratis dengan hasil CLM yang memasuki kriteria dok ya. Swab atau rapid test. Nanti kita lihat kondisi di lapangan mana yang lagi available gitu. Kalau lagi cukup loadingnya tinggi untuk laboratorium PCR, kita ke rapid test dulu. Ke rapid test dulu dok ya. Dokter Ngabila kan orang lagi banyak keluar kota gitu ya, butuh ngurus SIKM. Nah tadi kan kita bahas CLM tuh. Bisa nggak sih CLM itu kita pakai untuk hasil izin SIKM itu dok? Ya
Kebetulan itu sekarang udah diadopsi menjadi Pergub 62.000. Oh, udah diatur di Pergub ya? Iya, tentang surat izin keluar masuk Jabodetabek. Iya. Di mana CLM ini salah satu dari 3 syarat, yaitu ada syarat mengunggah foto diri, mengunggah foto KTP, dan satu lagi hasil CLM yang aman berpergian. Oh, bisa jadi hasil CLM yang aman berpergian, Dok ya? Justru kalau untuk SIKM ini kita mengharapkan hasil skornya itu rendah, sehingga nanti dia akan ditulis aman berpergian. Kalau skornya tinggi, itu justru akan disebut tidak aman berpergian. Malah cek dulu ke Vaskes tadi yang di hasil pertama, Dok ya. Siap. Gitu, Dok. Atau jangan malah dianjurkan untuk swab. Bisa jadi, Dok. Bisa jadi. Iya, gitu. tergantung hasilnya kan tadi ya. Siap, Dok. Sekian perbincangan kita dengan Dokter Ngabila, tapi Dokter Ngabila udah jauh-jauh dari dinas nih, Sobat Sehat. Nggak boleh buru-buru pulang ya, Dok ya. Nih, Sobat Sehat kalau ngepoin Dokter Ngabila, tadi kan dia ngepoin kita ya. Sekarang kita ngepoin dia, Dokter. Sobat Sehat bisa cek di Instagramnya. Beliau nih suka banget nyanyi loh. Jadi mumpung udah jauh-jauh datang sini, kita suruh dia nyanyi dulu ya. Dok, kita nyanyi dulu, Dok ya. Aduh, bisa aja nih Dokter Roy. Oke ya, kita nyanyi satu lagu. Nah, kita deh, Nang. Siap. Thank you. Dokter mau nyanyi lagu apa nih? Apa ya? Mabuk Janda gimana mau, Dok? Mabuk Janda? Kayak gimana itu lagu, tolong. Oke, kita nyanyi lagu yang semangat aja, Dok ya. Oke, boleh. Biar teman semangat. Kita nyanyi lagu Laskarnya Pelangi dari Niji. Oke. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Tepuk tangan dong buat Dokter Ngabila. Sobat Sehat, lihat keren kan nyanyinya, keren banget. Thank you. Nanti di post ya. Oke, Dokter Ngabila, terima kasih nih ngobrol-ngobrolnya ya. Sama-sama. Saya bacakan kesimpulan dulu. Kesimpulan kita untuk diskusi kita kali ini. Jadi ternyata rapid test dan PCR itu berbeda. Keakuratannya juga berbeda. Lebih akurat PCR, Dok ya. Nah, tadi peruntukannya kan diperuntukkan untuk orang yang ada gejala ringan, bahkan sudah mau diperiksa. Juga ada dengan kontak orang-orang dengan positif COVID, Dok ya. Tapi yang ketiga juga jangan lupa tadi, buat Sobat Sehat harus isi CLM. Jangan lupa Sobat Sehat download Jaki, Jakarta Kini. Di situ ada aplikasi CLM, terutama perkantoran-perkantoran di Rasuna Said, wilayahnya Setiabudi. Itu isi dulu supaya men-screening secara pribadi apakah Sobat Sehat termasuk orang-orang yang perlu diperiksa rapid test maupun swab. Nanti bisa datang ke puskesmas terdekat seperti Puskesmas Kecamatan Setiabudi. Dokter Ngabila, terima kasih banyak nih kita ngobrol-ngobrolnya ya. Dokter Ngabila sukses terus, sehat terus. Terus kepoin masyarakat Jakarta supaya COVID ini segera berakhir, Dok ya. Amin, Dok ya. Oke Sobat Sehat, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe supaya informasi yang baik ini tersampaikan kepada masyarakat luas. Nah, buat Sobat Sehat yang masih ada pertanyaan, masih ada yang di hati Sobat Sehat masih jadi kegundahan gitu, bisa ditanyakan ke kami. Nanti kita akan merespon, bahkan bisa kita angkat menjadi tema podcast kayak hari ini, Dok. Sekian dari saya Dr. Roy Michael Suranta Bangun pamit. Terus pantengin Podcastpedia, media kesehatan kita.